Selamat pagi, siang, sore, malam, sobat mengantar gitu kan ya buat hari ini lagi-lagi balik lagi kita di Mengantar Podcast. Sedap sekali. Seperti biasa, kalau saya udah di sini berarti kita bakal ngobrol sama sosok-sosok yang sangat seru dan juga menginspiratif. Untuk hari ini kita bakal ngobrol barengan sama satu orang melalang buana di dunia konten ya, dia konten, dan kita bakal kulik-kulik gitu kan tentang yang namanya konten, perkontenan duniawi ya. Oke, langsung aja kita kasih sambutan yang sangat meriah teman-teman. Ini dia CEO dari Brand Storia, kita punya Mr. Ferdi. Oke. Alright. Yes. Gimana kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik. Agak nervous nih sebenarnya. Agak nervous Pak Rizal. Iya. Oke, santai aja Pak. Biasanya ya kan? di balik kamera soalnya. Iyo, Tiba-tiba sekarang muncul di depan kamera. Lah ini Jadi menarik. agak nervous. Berarti kalau misalkan Pak Ferdi sendiri tuh kalau ngomongin tentang di dunia konten ya, itu lebih banyak di belakang layar dong. Oke, sebelum kita jauh, karena aku masih belum tua, jadi kita nggak pak-pakan dulu ya. Bro, oke. Bro, mantap. Iya. Oke, siap. Bro Ferdi, siap. Oke. Oke, ya. Gimana bro? Sering di belakang layar dong berarti ya? Ya, jadi kalau tadi sempat Brunano bilang kalau misalkan udah melalang buana di dunia konten, sebenarnya melalang buana di balik konten atau di balik ads gitu. Jadi Ini. kita fokusnya sih itu bikin satu konsep dan juga satu pesan yang bisa kita deliver untuk brand-brand yang meng-hire kami. Gitu. Siap. Ini beliau ini emang luar biasa gitu kan, karena fokusnya selama nggak berpuluh-puluh tahun, 10 tahun belakangan gitu kan ya. Bro Ferdi ini ternyata udah ada di bidang konten dan juga ads gitu kan ya, untuk bikin kontennya sebagai ads gitu kan. Tapi nih sobat pengantar, ternyata banyak yang nggak tahu gitu ya, kalau Bro Ferdi ini jauh sebelum beliau menjadi praktisi konten itu ternyata pernah juga loh nyeles ya, bahkan nyelesnya itu adalah jauh dari bidang kreatif, ya nggak Bro Ferdi? Ya, itu sebenarnya banyak banget yang belum tahu ya. Oke. Bahkan orang tua. Kok bisa orang tua belum tahu gitu kalau kamu Gimana ya? pernah Dulu gitu? itu mikirnya gini loh. Aku ini orang yang nggak sabaran banget, nggak sabaran ya. Dulu awalnya tuh mikirnya kalau kita itu bisa segera pegang duit, Iya. ngapain kita harus nunggu jajan dari orang tua? Iya bersih. Akhirnya nggak ada ijazah, cuma SMA. Apa sih yang kita bisa lakukan dengan ijazah SMA dulu? Mikirnya gitu loh. Sekarang Iya, kan iya. orang nggak perlu lulus kuliah udah bisa konten ya. Benar. Tapi kalau zaman dulu mungkin kita reverse 12 tahun yang lalu atau Yes. bahkan 13 tahun yang lalu, kita cuma punya ijazah SMA itu kita pilihannya cuma dua gitu kan. Kita kerja, mohon maaf ini bukan bermaksud mendiskreditkan pekerjaan tertentu gitu kan. Misalkan kerja kasar atau kita nyeles gitu kan. Iya, betul, Akhirnya betul, waktu itu mikirnya ya udahlah coba nyeles aja gitu. Ya. Dan alhamdulillah 4 bulan pertama tidak ada penjualan sama sekali. 4 bulan pertama. Iya, menjelang penghakiman ternyata ada satu orang baik, Bapak, kalau mungkin Bapak masih ingat saya gitu. Iya. Oke. Jadi- Orang ini yang jadi kunci ya. Jadi Karena- kunci karena kita ketemunya nggak sadar, kita ketemu di warung kopi di Oke. dekatnya pom bensin gitu, di depan di depan showroom, Oke, di depan dealer ya. di depan dealer, ya. sorry. Jadi ya itu awal titik balik. Waktu itu mulai bisa cari duit sendiri. Oke, Tapi oke. nggak bertahan lama sih bro, jadi cuman sekitar 2 tahun habis itu check out karena harus fokus sama kuliah, nggak bisa bagi kan SKS-nya banyak gitu. Iya benar ya, mendingan pendidikan dulu lah gitu kan ya, duit gampang gitu betul, kan. betul. Walaupun sebetulnya waktu fokus kuliah dan melepas pekerjaan pusing juga gitu. Pusing juga gitu loh, karena dulu pernah ada omongan tuh gini, kita tuh jadi mahasiswa tuh kan keren ya. Ya. Tapi begitu kita lulus gitu kan mahanya hilang gitu kan. Lah ya itu bener banget Iya, ya. kita jadi lulusan gitu kan. Jadi Iya. status mahasiswa tuh hilang langsung mendadak jadi status pengangguran gitu. Iya, Jadi benar. akhirnya gimana caranya supaya nggak langsung jeglek ke status pengangguran, ya mau nggak mau akhirnya cari duit sendiri mulai dari sebelum lulus gitu. Sebelum lulus, bahkan dilakoni sama seorang Ferdi gitu kan, sebelum masuk kuliah gitu kan, habis lulus SMA ternyata dia udah mulai kerja
Ya. Dari SMA tadi udah mulai jualan pulsa, Jualan gitu pulsa, kan ya. betul. Sampai akhirnya juga harus kerja juga. Ya, gitu sempat kan ya. dulu juga jualan baju. Kalau zaman dulu mungkin Brunano pernah tahu merek-merek kayak Avens, Drop Dead dan Iya tahu sebagainya. dong, tahu. Terus Sumpah? habis itu baju Macbeth. Iya, jadi Oke. dulu sempat jual itu dari mulai yang KW sampai yang ori gitu. Dari mulai yang harga puluhan ribu sampai yang ratusan ribu pernah jual. Wih gila, luar biasa. Tapi itu prospeknya waktu itu gimana bro? Jadi waktu itu karena lagi rame-ramenya, ingat gak waktu itu masih zaman-zaman PW Gaskin sama SID gitu ya. Emo-emoan. Emo-emoan gitu kan. papan Iya gitu betul. ya. Jadi Oke. jaket-jaket model Drop Dead atau baju-baju Drop Dead itu laku banget waktu itu. Aku banget serius. Jadi mikirnya cuma gini doang. Apa sih yang harus kita lakukan misalkan kita cari duit gitu ya? Kita nyari duit ya udah mikirnya apa yang orang mau ya udah kita jual aja udah. Mikirnya sesimpel itu, kita nggak pakai mikir yang gimana-gimana banget gitu. Market butuhnya apa, orang maunya apa, kita provide Kita gitu provide. ya. Intinya gitu Ya, ya. Tapi emang kalau ngomongin tentang fashion, bisnis fashion itu kan memang tren-trenan ya. Maksudnya kalau misalkan memang lagi tren banget kita bisa jor-joran di situ, kulaan gitu kan kita jual mungkin marginnya lumayan. Iya. Tapi kalau misalkan trennya udah turun nih, waduh ya itu buyar. Iya. Jadi bedanya dengan pulsa. Kalau Oke. waktu pulsa kan kita 200.000 habis gitu ya. Iya. Akhirnya waktu itu belajar ketika jualan kaos gitu kan. Ketika dia pengen beli, aku minta duitnya mana dulu. No money, no money, no honey gitu kan. Iya. Jadi ada duit dulu baru Ada duit kasih dulu. barang. Iya benar Iya, gitu iya, kan. iya. Kan nggak mungkin kan kita sita baju ya. Nah, iyalah, Dia Pak, udah pakai ke konser terus habis itu bajunya kita sita, "Hek, Heeh. kamu belum bayar, sini Betul. balikin bajunya," kan Nah, gitu. kecuali yang make itu keringatnya Justin Bieber lah, mungkin dijualnya mungkin bisa mahal gitu kan ya. Tapi kalau misalkan Nggak yang pakai orang dicuci. biasa, iya kan dicuci nggak usah nggak apa-apa gitu Nggak kan. Kita jual masalah. lagi masih mahal gitu ya. Oke. Tapi emang ternyata kalau ngomongin tentang pengalamannya Bro Ferry ini banyak banget gitu kan. Mulai dari jualan, mulai dari kerja gitu kan ya. Mungkin level yang dari bawah banget gitu kan sampai akhirnya sekarang merangkak. Titik baliknya akhirnya Bro Ferdi bisa terjun ke dunia konten. Ya. Itu dari praktisi konten gitu kan, itu gimana bro? Oke. Jadi mungkin aku cerita dari mulai awal dulu ya. Nyemplung ke dunia kreatif itu sebenarnya nggak sengaja. Oke. Dulu itu waktu kuliah semester awal, Aha. itu aku dapat satu kesempatan untuk bisa ngerjain desain kampus. Wih. Jadi waktu itu nggak sengaja karena aku juga nggak begitu aktif di UKM-ku, gitu kan. Dulu ada kan unit kegiatan mahasiswa gitu. Iya. Itu nggak begitu aktif. Akhirnya nggak tahu gimana, akhirnya dapat kerjaan bikin poster. Oke. Nah, singkat cerita, aku yang nggak bisa desain, itu akhirnya ketemu sama teman SMA aku. Oke. Akhirnya kita waktu itu ngobrol, udah gini aja, mikirnya simple. Tolong bantuin desain, Aha. nanti tak traktir makan. Oke. Jadi Iya. gitu. Waktu Oke. waktu itu mikirnya gini. Kadang-kadang ada bisnis juga dulu waktu itu mikirnya. Waktu itu wah parah banget sih. Desain agak banyak. Kita cuma dikasih duit tuh kurang lebih 100.000 sama kampus. Nah, serius. Dikasih duit 100.000. Gak tahu kampus, gak tahu udah dapat potongan. Ya, namanya juga usaha. Namanya juga usaha ya, gitu kan. Tapi potongannya ini bukan dari kampus ya, tapi mungkin oke. dari teman-teman sendiri gitu. Betul. Nah, akhirnya waktu itu dengan temennya ini namanya Richard gitu, orang yang masih ada bareng sama aku sampai sekarang. Oh, di ini apa yang termasuk di brand yang sekarang? Ya di Brand Story masih ada Brand Richard Story ya? ini. Ini Oke. ibaratnya kayak first nakama gitu kan. Oh iya. Jadi kru pertama gitu. Kru pertama betul. Kru pertama dia masih bertahan udah 10 tahun. Udah 10 tahun. Dia Oke. bertahan. Waktu itu mikirnya cuman ya udahlah kita iseng-iseng aja bikin jasa desain. Kita masih belum pikir ke konten, masih jauh banget, bahkan Yes. bahkan merambah ke dunia kamera aja masih belum. Dulu waktu itu masih punya desain studio. Oke. Desain studio. Jadi apa sih ngomongnya tuh desain studio ya? Studio desain ya? Ya, studio design. Studio Oke. desain. Waktu itu mikirnya udah ada apa ngerjain kayak misalkan desain brosur apa dan sebagainya yang mainstream banget kan. Yes. Kalau sekarang mungkin udah mainstream banget. Waktu itu masih keren. Jadi Benar. punya kayak gitu udah keren. Kayak nggak ada yang ngelakuin itu gitu loh. Maksudnya jarang banget. Jarang gitu kan. banget. Serius. Dulu kalau misalkan kreatif tuh larinya pasti ke musik atau event. Iya, Gitu. pasti gitu. Pasti gitu. Tapi Karena- ini kita kemarin desain kan ya. Ya betul. Dulu tuh mikirnya kalau dunia desain gitu kayak nggak ada duitnya gitu. Iya. Apa ya? Iya sih memang sih. Cuman nggak tahu sekarang itu kok akhirnya bisa shifting kayak begini ya. Maksudnya bisa jadi ladang penghasilan yang luar biasa gitu, Bro. Jadi awalnya waktu itu udah setelah kita mulai di semester pertama, waktu itu kita kick off kurang lebih di tahun 2011. Oke. Jadi kita kick off di bulan September Oktober. Kita waktu udah niat kita jalan aja lah berdua gitu kan. Sampai akhirnya kita mulai ya waktu itu
kita mikirnya cuman sekedar ya udahlah kalau ada teman-teman yang butuh desain kita bisa bantu. Oke. Desain apapun itu termasuk Oke. cover buku apa dan sebagainya kita bisa Yes. bantu. Lambat laun akhirnya waktu itu sempat agak nyerah ya dalam tanda kutip ya, agak nyerah karena biasa waktu dulu zaman jualan sesuatu itu kan dapat duitnya itu kan continue dan cash flow-nya aman ya. Oke. Artinya dia aku kula, dia bayar, Oke. dapat duit gitu kan. Yes, betul. Tapi kalau jasa desain ini beda bro. Ini gimana Jadi tuh? udah desainnya udah diterima kami, Oke. briefnya udah diterima kami, desainnya kita kerjain, duitnya entah kapan munculnya gitu. jadi kadang-kadang kita nggak pernah tahu kapan fajar terbit gitu kan. Iya. Jadi kapan ada hilal gitu iya kan ya? benar. Dan di satu sisi kita mikirnya gini, kita berdua nih, aku sama Richard mikirnya, aduh Oke. kapan nih terima duit. Yes. Waktu itu nggak terlalu kerasa karena mungkin masih dapat jajan dari orang tua ya. Betul. Tapi semakin lama kita berpikir di tahun kedua, itu kita mulai mikir kok kita gini-gini aja ya. Dalam artian gini-gini aja itu kok ya udah ngerjain apa adanya. Akhirnya waktu itu memberanikan diri untuk ikut bukan lelang ya, kayak semacam proyek-proyek di pemerintah atau di BUMN gitu kan. Oke. Dengan menjadi subkonnya para kontraktor-kontraktor besar gitu kan. Iya, Subkonnya iya. artinya di sini dia misalkan ngerjakan company profile gitu Yes. kan ya. Itu kerjaan gede gitu kita dapat. Ya udah enggak apa-apa lah kok company profile-nya kita ngerjain tapi pakai nama dia gitu. Nah, itu sebenarnya titik balik. Waktu itu Oke. titik balik karena ternyata kerja gini enak waktu itu. Kerja gini enaknya apa? Kita udah pasti dapat orderan dari para kontraktor dengan menjadi subkonnya Yes. dan duitnya itu relatif lancar. Lancar betul. Pembayarannya relatif lancar. Terminnya oke lah ya. Terminnya oke, karena urusannya dengan si kontraktor ya, bukan urusannya dengan si perusahaan. Mungkin kalau perusahaan bayar ke kontraktor masih mundur 2 bulan 3 bulan, nah kita nggak tahu lah. Ya, Tapi waktu ya, itu ya. bayarnya enak. Memang bayarannya kecil banget. Aku pernah tahu bahkan di satu waktu aku sama Richard ini sempat ketawa bareng gara-gara apa? Kita ngerjain proyek 10 juta, dia jualnya 100 juta. Kita kerjain cuma 10% dari nilai kontraknya gitu. Tapi akhirnya apa? Kita jadi punya pengalaman bahwa kita berbisnis itu gak bisa hitungannya cuman aku cukup dia cukup. Kita harus tahu plannya kita supaya growth itu nanti kayak gimana gitu. Iya. Kebanyakan kayak gini, kita waktu itu masih muda, anggap aja kita masih ngawali banget itu mikirnya cuman ya udah yang penting kita dapat duit. Kita nggak pernah punya planning. Ya. Ya udah kita ngalir Betul, aja betul, gitu betul. kan. Bahkan dulu ada prinsip hanya mengalir doang gitu kan. Iya, Bahkan go with the kayak- flow lah ya. Ya go with the flow. Yang dimana akhirnya sesuatu yang tidak terencana itu seperti menggali kuburan sendiri sebenarnya. Iya. Nah waktu itu akhirnya mikir kita berdua apa nih yang langkah yang bisa kita lakukan bareng nih. Akhirnya kita ajak teman-teman untuk join bareng. Oke. Untuk join bareng ada beberapa teman kuliah, teman kampus dulu. Kita bikin bareng 2 usaha sekaligus. Nah, ini juga salah satu hal yang menurut aku cukup menarik. Oke. Untungnya happy ending tapi tidak untuk ditiru. Jadi Oke. ketika kita mengawali sebuah usaha jangan pernah ada yang dinamakan fokus ganda. Fokus ganda, multitasking. Mungkin atau- kalau multitasking beda ya. Kalau fokus ganda tuh misalkan kita sama-sama bikin usaha tapi masih bayi banget gitu ya. Oh betul. Masih bayi banget terus dua-duanya kita urusin, kita nggak fokus. Kadang kita pagi ngurusin yang si A, kadang sorenya jadi si B, itu ternyata kita bikin Nggak puyeng bisa. banget. Ah, Waktu itu kita ngawalin ada studio desain sama konveksi. Oke. Nah, kita konveksi mulai dari zaman dulu pasti pernah tahu dong forum namanya Kaskus. Oh iya dong, pasti dong. Forum namanya Kaskus Ada dulu kan ada FJB juga FJB gitu kan. betul. Dan zaman dulu kan masih anu banget ya, masih populer banget yang namanya FJB Kaskus dengan PO-nya. Jadi lo dulu ada kayak baju-baju itu PO dulu kan. Bener. Nggak kayak sekarang kalau orang pengen beli udah bawa pulang Ready, gitu kan. ready, Ready, ya, ibaratnya ready. ready stock gitu kan. Kalau dulu kan PO dulu. Bisa, dulu tuh bisa. Kita store desain di Kaskus gitu tiba-tiba nanti kalau udah 12 kita masukin ke produksi gitu kan. Bener. Nah. Ibaratnya kalau zaman dulu itu ibaratnya kayak OpenPO itu kan sebenarnya member-member dropship lah ya. Kita sebenarnya nggak punya barangnya dulu. Ini gitu jangan kan. kepleset loh, open PO ya. Iya, OpenPO. PO ya? OpenPO kan ya. PO kan ya. Bukan OpenOP kan? Bukan, maksudnya jangan OpenPO kepleset kan. bahaya ini lagi rame ini. Lagi viral juga Lagi gitu kan viral ya. juga gitu. Iya benar-benar dulu aku juga pernah ngalamin kayak begituan. Maksudnya jualan juga di platform itu, Kaskus itu. Terus habis itu ya ada beberapa lah yang nyantol-nyantol. OpenPO juga sama. Tapi ya balik lagi lah. Maksudnya aku tuh kalau misalkan memulai sesuatu tidak pernah mengakhirinya gitu. Maksudnya tak biarin ngambang aja gitu. Nah, itu juga tantangan. Sebenarnya waktu itu aku harus memilih apakah aku harus
menaruh komitmen penuhku pada studio desainku atau pada konveksiku. Ha. Entah apa waktu itu energi yang diberikan sama Tuhan ya. Akhirnya dua-duanya bisa jalan bareng loh. Oh, serius. Itu cukup mengagetkan, bahkan sampai konveksiku itu berakhir bahagia di tahun 2019, 2018, 2019. Udah lama banget dong berarti bertahan. Iya, kan? bertahannya lama banget dengan akhir yang menurut aku cukup membahagiakan karena berakhirnya dengan dijual, bukan dengan bangkrut gitu. Again, Dengan bangkrut karena waktu itu harus fokus, semakin banyak tantangan di industri kreatif, otomatis aku nggak bisa terus-terusan untuk membagi fokus. Betul. Jadi akhirnya milih dong salah satu. Milih, betul. Ha. Dan juga di dunia kreatif ini yang kayak sekarang di Brandstoria, itu kan tantangannya banyak banget ya. Ya, oke. Kalau dulu kita ngomongin khusus Brandstoria ya, Yes. mungkin perjalanannya dulu 2011 sampai 2013 kita masih fokus sama studio desain atau kita cuman desain grafis saja. Mulai 2014 ke 2016 kita udah mulai main di fotografi. Dulu sempat ngerjain wedding juga, cuman nggak lama. Oke. Karena ngerjain wedding tuh capek banget. Oh iya serius. Satu capek banget, kedua itu kan bener-bener menyita waktu weekend kita. Tapi kan duitnya lumayan bro. Duitnya lumayan sih. Cuman menurut aku wedding itu, kalau aku ini preferensi masing-masing ya teman-teman ya. Jadi bukan bermaksud mendiskreditkan teman-teman yang beda-beda masih lah. yang masih ngerjain wedding ya. Tapi kalau buat aku capeknya double karena wedding itu tuntutannya harus yuk cepet gitu. Kalau mungkin kalau di media tuh kayak ada SDA gitu kan ya. Iya benar. Jadi belum itu kalau misalkan digubui sama keluarganya. Betul. Jadi bakal capek banget lah. Nah, waktu itu kita udah merambah ke videografi dan fotografi. Akhirnya 2016 akhir itu kita mulai merambah ke dunia iklan. Atau konten iklan lebih tepatnya, konten digital gitu. Benar. Nah, di konten digital ini kita udah mulai beradaptasi dengan perubahan yang cepet banget. Parah Pak, ya. Perubahannya cepet banget. Waktu itu tahun 2016 kita masih waktu itu ingat gak dulu pernah main pet? Pet. Iya. Pet main. Kalau pet kan mungkin bukan untuk jualan ya. Pet itu cuma kayak murni sosial media. Kalau Instagram zaman dulu lagi ngehit-ngehitnya. Yes. Mulai transisi dari 2012. Instagram tuh pertama 2000 berapa sih? 14 ya? 2000 harusnya sih kalau nggak salah 2012an dibikin. Cuman boom di Indonesia sih kayaknya around 2014 mungkin 14-15 ya. Jadi kalau misalkan salah-salah bisa dibenerin ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalkan kelupaan ya. Iya, juga manusia bro, ya kan. Jadi 2015-2016 udah banyak Instagram. Waktu itu akhirnya mulai dari foto produk sih. Akhirnya masuk ke konten ya, dalam artian konten komersil ya. Siap. Konten komersil itu tidak harus yang masuk ke TV, tapi yang waktu itu udah mulai foto produk, mulai bikin video produk, ibaratnya kayak ngerapiin feed-nya gitu kan ya. Oke. Jadi misalkan kayak jadi social media manager. Jadi lebih larinya ke sana sih. Dan ternyata memang apa yang menjadi pilihan kami waktu itu tahun 2016 itu bener-bener jadi titik balik atau jadi semacam milestone baru untuk Brandstoria gitu. Dan juga Brandstoria ini sebenarnya dulu namanya bukan Brandstoria bro. Tapi dulu namanya Kubi Kreatif. Kubi Kreatif. Oh pantas aku tadi sempat ngelihat apa ya, ada di mana gitu ada Kubi Kreatif stiker gitu. Iya betul. Karena waktu itu kenapa kok jadi Brandstoria? Ceritanya itu agak unik. Jadi aku ikut workshop salah satu begawan atau praktisi branding yang sangat terkemuka gitu kan, yang pengalamannya udah lebih dari 50 tahun, namanya Pak Subiakto. Waktu itu ikut workshopnya beliau di Jakarta. Ditanya ini apa nih, kok ada Kubi atau Cabi, bacanya susah nih gitu. Sebenarnya Cubi ini ngapain sih kayak gitu. Ya kita itu semacam PH sosial media gitu ya. Waktu itu ngomongnya gampangnya kayak gitulah. Kita bikin iklan-iklan, kita bikin video kayak gitu kan. Tapi susah nih orang ingetnya ini apa nih Cubi, susah banget dibaca ya. Waktu itu akhirnya kita ngobrol, akhirnya tercetuslah nama Brandstoria dari beliau. Jadi, betul sekali. Dan akhirnya dari Brandstoria pun kalian akhirnya fokus mempertahankan brand kan sebetulnya. Iya, branding. Nge-build brand kayak gitu kan. Sebenarnya kalau kita bilang apakah kita hanya fokus di konten, sebenarnya enggak. Konten itu adalah tools. Tapi kita fokus juga untuk developing brand. Jadi bahwa brand itu kan sesuatu yang tidak bisa kita bikin dalam waktu yang singkat. Betul. Jadi brand itu cenderung
butuh konsistensi, waktu, dan komitmen yang tinggi kalau kita mau gedein sebuah brand. Benar. Karena dia akan teruji oleh waktu ya. Oke, betul sekali. Tapi termasuk salah satunya, ini kalau menurutku pribadi ya, aku agak menyanggah sih kayak ide Bro Ferdi gitu kan. Dia bakal teruji oleh waktu, emang benar. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang gimana caranya biar dia bisa famous, pasti salah satunya dari konten dong. Oh betul. Jadi konten tadi itu adalah salah satu toolsnya. Aha, oke. Jadi kadang-kadang kita tuh berpikir gini. Kalau kita udah mulai ngomongin konten nih ya, zaman sekarang Bro Nano pasti ngerti lah yang namanya konten ini, wah sangat beragam banget ya. Iya. Ada yang konten mulai dari konten bener-bener dia tuh konten yang berkualitas, artinya yang dia omongin itu sesuatu yang berbobot. Betul. Sampai semua disiapin. Sampai gitu yang cuma sensasi doang gitu. Iya gitu loh. Apalagi sekarang medianya dukung banget gitu. Artinya media sosialnya dukung banget. Kalau dulu kan kita kalau bikin sensasi itu kan agak susah ya, harus masuk TV gitu kan. Ya, kita bikin gimmick apa dan sebagainya. Sekarang tuh pakai TikTok aja udah jadi sensasi loh, Bro. Iya loh, jadi sensasi gitu kan. Ini terbukti gitu kan, ada beberapa orang yang mungkin sudah ini kita ngebahas sedikit gitu kan tentang kemarin kasus fenomena di mana ada 2 afiliator yang akhirnya salah satu aplikasi trading gitu kan, terus habis itu tertangkap karena dalam tanda kutip tuduhan investasi bodong. Ya, betul. Ada Ika dan juga DS yang akhirnya juga sekarang udah ditahan sama polisi kan. Nah, kalau aku boleh sharing nih, sebenarnya kalau konten itu kita fokusnya itu bukan cuman gimana caranya bikin konten. Oke. Kadangkala apa yang aku pelajarin dan apa yang aku lakukan selama ini ternyata menemukan satu fakta bahwa apa yang kita lakukan itu tergantung dari apa yang sebenarnya mau kita sampaikan dulu. Oke, berarti isinya dulu dong harusnya. Oke. Kalau kita ibaratnya dulu guruku pernah ngomong bahwa kalau kamu bikin konten tapi nggak ada isinya, nggak ada pesan yang bold atau nggak ada satu pesan yang serius atau nggak ada tujuannya, kamu akan cuma bikin noise doang. Oke. You cannot make it voice. Iya. You cannot make it voice. It's not a voice, it's just a noise. Just a noise. Nah itu buat aku cukup nancep di kepala bahwa ternyata supaya kita itu cuma tidak dianggap sekedar seperti lebah. Kalau beliau waktu itu punya perumpamaan noise itu seperti suara lebah gitu kan. Tapi nggak ngerti apa nggak jelas gitu. Cuman sekedar suara berisik gitu. Iya. Tapi kalau kita tentukan betul apa sih yang mau kita omongin, apalagi kita konsisten dengan apa yang mau kita omongin, sebenarnya itu akan menjadikan satu konten yang berkualitas bagus dan akan membuat citra positif. Oke. Karena gini, Bro. Kalau di dalam dunia brand, sebenarnya orang banyak mengenal bahwa brand itu adalah sebuah merek. Padahal merek itu adalah jenama aja, bukan brand. Iya. Brand itu yang aku pelajari dan aku pahami bahwa brand itu adalah sebuah ikatan emosi atau persepsi baik tentang siapa kita yang dinilai oleh orang lain. Oke, gitu. Berarti ada kaitannya sama komunikator sama komunikan nih. Iya betul. Jadi kita nggak bisa nih self claiming bahwa kita ini adalah orang yang ahli banget di bidang digital marketing. Yes. Kalau belum mendapatkan pengakuan dari lingkungan kita gitu. Betul. Artinya, atau mungkin certified mungkin. Iya, certified itu validasi. Oke. Tapi apa yang orang lain omongin tentang kita? Oh itu loh ada si Bro Nano, seorang host terkenal gitu. Iya, itu yang ngomong kan orang lain gitu kan. Artinya itu branding kita berhasil karena branding itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita pancing. Apa yang kita lakukan ini bertujuan untuk membentuk persepsi baik tentang kita sebenarnya gitu. Jadi intinya persepsi ya. Gitu. Nah, dari sini berarti kita kunci dulu kata persepsi. Nah, kalau kita mau ngomong konten berarti kan kita tujuan konten itu kan bikin sebuah pesan untuk membentuk persepsi yang baik. Betul. Nah, apabila apa yang dilakukan dengan fenomena-fenomena terakhir itu kan dia bener kontennya viral, kontennya nge-boom, banyak orang tahu, siapa nggak kenal mereka? Yes. Siapa nggak kenal mereka? Tapi IKDS ini ya? Iya betul IKDS gitu kan. Cuman apakah itu sustain? Apakah itu bertahan lama? Aku rasa kita semua udah tahu endingnya lah. Iya. Ya walaupun kita tidak berhak untuk menjudge bahwa itu baik atau buruk ya. Betul. Itu tergantung teman-teman nih ya, tergantung sobat lancar nih. Sobat pengantar, sorry. Sobat lancar. Biar lancar harus pakai pengantar gitu. Gitu dong. Oke. Jadi kita tahu banget bahwa sekarang sosial media kita sangat mengakomodir hal itu. Betul. Kita mau membentuk persepsi, bahkan ini buat aku juga agak mengganggu sebelum kita ngomongin konten yang untuk berbisnis ya. Kita ngomongin konten secara umum dulu. Oke.
Bahkan mereka sekarang tidak malu loh bikin konten di TikTok yang dalam tanda kutip buka-bukaan gitu. Oke, betul. Hanya untuk mendapatkan interaksi dari netizen atau dari audiensnya. Yes. Bahkan kemarin adalah beberapa kasus kan kemarin ada konten-konten tidak senonoh gitu kan. Betul. Kita tidak bisa sebut nama, kita nggak boleh sebut nama. Di beberapa platform yang lain. Ya, gitu di beberapa mungkin platform yang lain, oke, bahkan oke. sampai ketangkap polisi dan Betul. sebagainya. Apakah itu konten? Iya konten. Karena kalau kita bilang apa yang dinamakan konten, konten adalah isinya. Oke, konten Iya. itu adalah isinya. Isinya, Siap. gitu. Jadi mediumnya apa ya? Mediumnya sosial media. Betul. Isinya apa ya? Isinya dia lagi melakukan sesuatu. Misalkan tadi dia melakukan pornografi, itu kan juga konten ya. Flexing. Bahkan kemarin flexing ini juga salah satu fenomena yang menarik karena memang flexing ini sebenarnya menjawab dahaga kita semua sebenarnya. Kita nggak seneng orang pamer, tapi entah kenapa kita seneng lihat orang. Kita tuh nggak seneng sama orang pamer, tapi kita ketagihan nonton orang pamer. Ini juga fenomena yang aneh loh ya. Aneh juga. Aneh juga. Nggak tahu itu ketagihan buat ngata-ngatain atau nggak tahu memang ketagihan buat ya penasaran gitu kan, apalagi yang mau dipamerin gitu misalkan. Iya betul. Kan maha benar netizen gitu. Betul sekali. Bro, tapi kalau misalkan kita ngelihat di konten-konten misal dari si Ika sama DS nih, itu berarti bisa dikategorikan konten yang berhasil nggak sih untuk bisa menyampaikan message-nya itu berhasil nggak? Oke, ini menarik. Jadi Ika sama DS apakah dikatakan berhasil? Ini kita nggak ngomong salah bener ya? Kita ngomong salah bener. Kita ngomong apakah pesannya tersampaikan? Tersampaikan dong. Tapi di sini kita nggak bisa menilai hasil akhirnya seperti apa. Oke. Mau itu baik, mau itu buruk, harusnya dia udah paham lah. Oke. Apa yang aku lakukan ini high risk dan mungkin ketika ada konsekuensi yang timbul itu murni dari apa yang sudah aku lakukan gitu. Betul. Apa yang sudah dia lakukan, sorry. Yes. Nah, apa yang dia lakukan itu sederhana. Konten yang menarik adalah konten yang relate dengan audiensnya. Oke. Dia merasa bahwa aku bisa membeli ini itu. Ini aku bisa dapat dalam waktu yang cepat. Ini aku punya barang-barang mewah. Siapa yang nggak pengen itu? Iya betul. All people dream aku rasa ya. Yes. Semua orang pengen punya mobil Ferrari. Semua orang pengen punya istri cantik. Rumah 30 miliar gitu. Rumah 30 miliar gitu kan. Atau bahkan punya macan di rumah gitu kan. Kan ada tuh Timur Tengah aja. Iya. Kan kalau orang kaya punya kucing British Shorthair harga 10 juta, harga 50 juta, 60 juta mungkin banyak ya. Tapi kalau orang punya macan di rumah kan nggak banyak gitu ya. Mungkin apalagi di Indonesia. Di Indonesia gitu yang ya ada YouTuber yang punya gitu kan. Cuman itu bener-bener dia pintar sekali membangun relevansi atas permasalahan yang muncul di masyarakat. Nah, orang nggak pengen susah. Orang pengennya instan. Yes. Orang pengennya cepat kaya. Yes. Orang melewati proses. Yang penting aku cepat kaya, yang penting aku hidup bahagia, yang penting aku bisa healing atau foya-foya. Itu fenomena. Itu fenomena. Foya-foya. Oke. Ya, tapi ini emang gini bro, apa namanya kalau misalkan kita ngelihat gitu kan, mungkin salah satu penentunya juga karena momen ya. Momen ya. Kalau misalkan kita ngelihat atau belajar, ini sekalian kita belajar tentang konten guys gitu kan ya, how ngebikin atau nge-create konten gitu kan berdasarkan dari praktisinya langsung bosku ya. Berarti mungkin apakah salah satunya itu juga karena timing ya? Maksudnya dikala orang pandemi, orang pada banyak di-cut gitu kan ya, turnover luar biasa. Terus habis itu ada kesempatan kayak begini dimunculkan gitu kan ya. Akhirnya dia ngomong, ini loh aku bisa ngasilin duit cepet, ikut aku aja gitu. Nah, termasuk ya? Artinya dia ngerti pain point-nya kan ya. Oke. Kadang-kala gini. Siapa yang bisa merebut hati audiens itu ketika dia benar-benar bisa mengeksploitasi pain point-nya audiens. Oke, pain point. Jadi titik yang paling menyakitkan betul. itu ketika kita bisa mengatur sedemikian rupa supaya itu dahaga itu bisa terobati. Yes. Itu bakal cepet banget ngebum. Oke. Sayangnya contoh-contoh baik itu kalau di sekitar kita justru kalah mentereng daripada contoh-contoh yang buruk. Iya, benar. Itu sebenarnya salah satu hal yang bisa dikatakan disayangkan ya gitu. Disayangkan. Padahal konten-konten yang bagus di YouTube, terus di TikTok, di IG dan sosmed yang lain itu banyak banget, bro. Banyak banget. Banyak banget. Nah, ini pertanyaannya kan sekarang begini, Pak. Ini kalau misalkan kita ngomong tentang konten bagus, itu ternyata untuk
secara imbal baliknya atau in return gitu kan ya, ternyata hasilnya justru malah kurang nih misalkan. Oke. Kita udah bikin konten bagus-bagus tapi ternyata kurang viral. Kalau tips dari seorang Bro Ferdi ini sebagai praktisi konten, menurut Bro Ferdi kayak gimana nih? Oke, kita mungkin mundur sedikit dulu. Oke, Kita oke. nanya siapa sih yang sebenarnya butuh konten gitu kan. Oke. Ya, selama ini kan kita ngiranya orang yang butuh konten adalah orang yang main di sosial media doang. Aha. Padahal konten itu dibutuhkan oleh siapapun, baik dia pengusaha online maupun dia pengusaha konvensional. Oh iya betul sih. Aha. Konten adalah pintu masuk untuk dia bisa berjejaring di media sosial. Tapi apa sih yang sebenarnya menjadi isi kontennya? Oke. Itu kan kita berpikir tadi kalau Bro Nano nanya bahwa tipsnya apa gitu. Iya, oke. Atau kita apa? Yang pertama, konten itu kita harus memilih. Konten yang voice-nya bagus. Artinya yang mutunya bagus, Oke. yang kualitasnya bagus dari segi isinya, dari segi tampilannya, biasanya memang kurang viral. Kenapa begitu? Bro Nano pasti tahu sinetron Oke. Oh sama iya, film iya. pendek yang Iya, bermutu, iya, manakah iya. yang lebih ngeboom? Ya jelas sinetron dong. Karena sesuatu yang ringan. Biasanya viral itu receh loh. Oke. Viral tuh receh, viral itu pokoknya tentang sesuatu sensasi gitu. Ah. Dan biasanya itu preparationnya itu nggak ribet yang gimana. Oke. Dia cukup membaca isu aja, dia cukup melakukan sesuatu yang extraordinary gitu dalam tanda kutip gitu, quote-unquote extraordinary. Dibandingkan yang bikin konten beneran dia harus mikir dia scripting, concepting dan sebagainya, lalu dia take kamera, dia atur lampunya sedikit dirubah, ternyata viewernya cuma 10% dibanding konten viral. Iya. Tapi ada tapinya. Oke. Ketika orang konsisten bikin konten bermutu, kita harus sadar bahwa semua hal itu pasti ada penikmatnya tersendiri. Oke. Kita nggak bisa cuman ngelihat bahwa konten itu harus viral, tapi konten yang dibentuk secara konsisten dengan mutu yang bagus, Mutunya juga konsisten mutunya bagus, itu pasti akan bertahan lama. Kita tidak mengejar viral, bro. Oke, Kalau di dalam siap. kalau konteksnya untuk berbisnis, kita mengejar apakah itu konten ini akan membuat reputasi kita bagus Oke. atau tidak, lalu membuat kredibilitas kita diakui atau tidak, Oke. lalu meningkatkan reputasi baik atau tidak. Ya. Jadi kalau 3 hal tadi itu bisa meningkat dengan konten kita, berarti kita berada di track yang benar. Track yang benar ya. Track yang benar. Dan pasti sesuatu yang sustain itu pasti berkat dari konsisten ya, sabar. Bukan kalau misalkan cuma sekali muncul deng gitu kan, turunnya juga cepet. Betul. Gitu ya. Oke. Dan juga gini, kalau tadi sempat kita sentil bareng bahwa siapa yang sebenarnya butuh konten gitu kan, bahwa semua orang sebuah pebisnis butuh konten, bahkan pebisnis online gitu kan, yang pernah tahu nggak sih bro ke marketplace terus ada orang jualan fotonya sama semua. Ya kan fotonya sama semua. Dia ngambil comot aja foto dari produsen, udah habis itu udah dia cuma tinggal tempel dan sebagainya. Dia jago jualan, iya. Dia jago ngiklan, iya. Tapi apabila ada originalitas atau orisinil dan itu konten yang kamu bikin sendiri dengan pesan yang tepat. Misalkan kita ngomong bahwa kita akan meng-create sesuatu yang berbeda gitu kan. Karena kalau kita tidak membuat pesan yang clear, kita akan terjebak dalam persaingan harga sebenarnya, bro. Benar. Kita akan terjebak di persaingan harga yang di mana itu nanti mereka akan terjebak dibanting-bandingkan, akhirnya masuk ke red ocean. Oke. Nah, masuk ke red ocean ini pengertiannya gimana, bro? Jadi masuk ke pasar yang sebenarnya kita itu jualannya sama, kita cuma cara bersaingnya melalui banting-bantingan harga doang. Itu red ocean. Dan itu juga nggak sehat juga sih. Nggak sehat juga, makanya kita fokusnya menciptakan value-nya seperti apa lah. Value itu kita deliver melalui konten. Nah itu dia, itu yang bikin beda guys. Betul. Yang bikin beda gitu kan antara konten yang cuma sekelebat doang viral sekali tapi habis itu udah gitu kan. Dengan konten yang bermutu tapi konsisten kita melakukannya, itu biasanya akan mendapatkan suatu yang ship gitu kan ya, maksudnya secara hasil ya itu akan lebih konsisten dan juga lebih sustainable. Iya betul. Oke, ya wes. Ini aku pengen ngajakin kamu bro, buat yang namanya ini nih, kan sekalian lah. Aku kan lagi belajar bikin konten. Aku mau bikin rapid question buat kamu. Oke, Ya. cut dulu. Habis yang ini ya. Oke.